Selamat pagi, Bu Yunita. Hari ini saya dan Nisha akan mempresentasikan salah satu negara maju, yaitu negara Korea. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah negara Korea Selatan. Negara Korea memiliki nama asli, yaitu Tehan-Mingguk, dengan luas wilayahnya 100.210 km persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 51,47 juta jiwa pada tahun 2017. Bentuk negaranya adalah republik, dengan kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri dan sistem pemerintahannya adalah presidensial terpusat. Ibu kota Korea Selatan adalah Seoul. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Korea. Nah, awal mulanya itu bahasa Korea asli itu tidak ada. Awalnya, masyarakat Korea menggunakan bahasa Mandarin untuk percakapan sehari-harinya. Lalu, salah satu raja Korea Selatan menganggap itu menjadi hal yang sulit. Lalu diciptakannya huruf Hangul yang dijadikan bahasa sehari-hari oleh masyarakat Korea Selatan sekarang. Nah, bahasa nasional Korea yang sekarang itu bahasa Korea, yaitu Hangul, diciptakan oleh Raja Sejong pada tahun 1443. Terus mata uang negara Korea adalah won. Mayoritas agama penduduk Korea adalah Kristen, Buddha, dan Chongogyoisme. Lagu kebangsaannya adalah Aegukga. Yang kedua, saya akan menjelaskan kota-kota yang berpengaruh terhadap negara Korea Selatan. Yang kita ketahui, Korea Selatan itu cukup luas dan memiliki banyak kota dan banyak pulau. Nah, ini perwakilan kota-kota yang berperan penting bagi negara Korea Selatan. Yang pertama, kota Seoul. Kota Seoul adalah ibu kota Korea Selatan yang berusaha lebih dari 600 tahun dan hingga 1945. Ibu kota dari seluruh Korea. Kota ini merupakan kota khusus Korea. Walaupun penghasilan sumber daya alam seperti logam dan mineral dari Korea Selatan itu nggak ada di Seoul, lebih banyak di pulau-pulau terpencilnya, tetapi kota Seoul ini yang mengolah hasil-hasil sumber daya alam tersebut supaya bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, tepatnya itu diolah di Hangang University. Yang kedua ada kota Busan. Busan sebelumnya dikenal sebagai Pusan dan sekarang secara resmi dikenal dengan nama Kota Metropolitan Busan. Adalah kota dengan populasi terbanyak kedua di Korea Selatan setelah Seoul, dengan jumlah penduduk mencapai 3,5 juta jiwa. Yang ketiga ada Incheon. Incheon adalah kota metropolitan dan pelabuhan utama di pesisir barat Korea Selatan. Dengan letak astronomis 30 derajat 29 derajat LU, 126 derajat 38 derajat bujur timur. Yang keempat ada kota Daegu. Daegu adalah metropolitan terbesar keempat di Korea Selatan dan resminya disebut kota metropolitan Daegu. Yang kelima ada Gyeongju. Gyeongju yang dalam sejarah dikenal sebagai Sorabol merupakan sebuah kota pesisir yang berada jauh di ujung tenggara provinsi Gyeongsang Utara di Korea Selatan. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di provinsi tersebut menurut luas wilayahnya setelah Andong. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang iklim-iklim di Korea. Korea Selatan beriklim sedang karena berada dalam kawasan curah hujan Asia Timur. Pengaruh massa udara dari dataran Asia lebih besar terhadap cuaca Korea Selatan dibanding pengaruh dari Samudra Pasifik.
Musim dingin berlangsung 3 bulan dengan kondisi cuaca kering. Sementara musim panas singkat, namun sangat panas, basah, dan lembab. Cuaca terbaik muncul pada musim semi dan gugur. Di DKI Seoul, suhu rata-rata bulan Januari min 5 derajat sampai min 2,5 derajat Celcius. Pada bulan Juli berkisar 22,5 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Pulau Jeju yang terletak pada bagian paling selatan menerima iklim yang lebih hangat daripada daratan utama, berkisar dari 2,5 derajat Celcius pada bulan Januari dan 25 derajat Celcius pada bulan Juli. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 iklim yang ada di negara Korea. Yang pertama itu musim panas. Biasanya musim panas terjadi di Korea pada bulan Juni hingga Agustus. Pada bulan Agustus, suhunya berkisar 25,4 derajat Celcius. Ini disebabkan karena 3 bagian semenanjung Korea dikelilingi oleh laut. Seperti yang kita ketahui, negara Korea memiliki banyak pulau, dan masing-masing pulaunya itu biasanya terdapat laut. Maka iklim di Korea saat musim panas terkadang bisa mencapai 40 derajat Celcius karena memiliki laut yang luas. Yang kedua, musim dingin. Musim dingin di Korea Selatan biasanya terjadi pada bulan Desember hingga Februari. Suhu pada musim dingin bisa mencapai min 8 derajat Celcius di daerah utara dan 0 derajat Celcius di daerah laut selatan. Di kawasan pegunungan daerah timur, salju turun cukup banyak sehingga masyarakat yang menikmati olahraga musim dingin dan pariwisata salju. Pada musim dingin ini terkadang juga bisa mencapai min 15 derajat Celcius. Yang ketiga itu musim semi. Biasanya terjadi di bulan Maret hingga Mei. Suhu pada musim ini tidak dingin dan tidak panas juga. Pada musim ini, banyak masyarakat Korea yang berjalan-jalan. Hujan lumayan sering turun, dan suhu udara cukup sejuk dan penuh dengan pemandangan pohon dan bunga-bunga yang bermekaran. Nah, di musim semi ini, sepertinya musim yang paling cocok untuk menanam tanaman. Terus yang keempat ada musim gugur. Musim ini biasa terjadi di bulan September hingga November. Pada saat musim gugur biasanya langit cerah, dan pada musim ini banyak diadakan festival musik atau acara olahraga. Di musim gugur ini tumbuhan-tumbuhan di Korea mulai daun-daunnya itu mulai berhempasan jatuh-jatuhan ke tanah. Dan musim gugur ini cuacanya itu cerah tapi lembab. Selanjutnya saya akan menjelaskan letak negara Korea. Letak astronomis di Korea Selatan. Luas wilayah Korea Selatan memang lebih kecil dibanding luas wilayah Korea Utara. Dengan luas wilayah daratan 100.210 km persegi, dengan pegunungan di wilayah timur yang menjadi hulu sungai besar seperti Sungai Han dan Sungai Naktong. Dan pada wilayah barat merupakan bagian rendah yang terdiri dari daerah pantai berlumpur, dan di wilayah barat dan selatan yang terdapat banyak teluk. Secara astronomis, Korea Selatan berada di garis lintang 3 derajat 06 40 derajat LU sampai 43 39 derajat LU, dan pada garis bujurnya berada di 124 derajat 11 derajat bujur timur sampai 131 derajat 52 derajat 40 derajat bujur timur. Korea Selatan memiliki 3.000 pulau yang sebagian besar adalah pulau kecil dan tidak berpenghuni. Lalu ada letak geografis Korea Selatan.
Selain dilihat berdasarkan garis lintang dan garis astronomis, atau biasa disebut letak astronomis, negara Korea Selatan juga bisa dilihat dari letak geografisnya, yaitu kondisinya jika dilihat secara nyata di permukaan bumi. Kondisi geografis suatu negara ini juga bisa ditandai dengan adanya fitur-fitur geografis seperti benua, samudra, atau negara lain yang berbatasan atau berdekatan langsung dengannya, seperti halnya juga dengan negara Korea Selatan yang letak geografisnya ditandai dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Bisa dilihat dari sebelah utaranya itu, Korea itu berbatasan dengan Korea Utara. Ini bagian bisa dilihat di petanya ada tulisan North Korea. Terus bagian sebelah timurnya hingga selatan itu dibatasi oleh Laut Jepang dan Selat Korea yang terdapat di peta yang bertulisan Japan Sea. Lalu di sebelah baratnya dibatasi oleh Laut Kuning dan China. Jadi di sebelah timurnya itu bisa dilihat di petanya itu yang bertulisan Yellow Sea. Lalu, letak geologis Korea Selatan. Negara Korea Selatan memiliki bentuk topografi yang cukup kasar dengan adanya rangkaian pegunungan, gunung, serta daratan sempit. Untuk rangkaian pegunungan yang ada di negara ini, yaitu rangkaian pegunungan Taebak, Sobek, dan Jiri. Sedangkan gunung tertinggi di Korea Selatan terletak di Pulau Jeju, yaitu Gunung Hala atau Halasan, yang memiliki ketinggian mencapai 1950 meter. Bisa dilihat Gunung Hala itu yang benar-benar ada di tengah Pulau Jeju, yang berwarna hijau di peta, Hala Mountain. Karena kondisi geologisnya ini, Korea Selatan juga rawan terjadi bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, dan banjir. Selain itu, karena letak geografisnya ini, Korea Selatan juga memiliki sumber tambang yang beragam, seperti batu bara, biji besi, seng, tembaga, nikel, dan masih banyak yang lainnya lagi. Semuanya itu rata-rata terdapat di Hala Mountain di Pulau Jeju, lalu diolah ke pabrik di kota Seoul di Hanyang University. Lalu saya akan menjelaskan keuntungan letak geografis dari Korea Selatan. Dengan letak geografisnya yang berbatasan dengan beragam laut, Korea Selatan termasuk dalam negara semenanjung dengan luas wilayahnya 99.678 km persegi. Korea Selatan banyak menyimpang potensi baik, potensi pertanian maupun perikanan. Seperti yang kita ketahui, karena Korea Selatan memiliki laut yang luas, jadi Korea Selatan itu juga sumber pendapatan negara Korea Selatan juga bisa berasal dari lautnya itu, seperti perikanannya, terus ada rumput lautnya, sama hewan-hewan laut lain yang bisa dikonsumsi. Lalu potensi pertanian di Korea Selatan juga bisa dikatakan cukup baik. Jadi pada musim panas, para petani menanamkan semua tumbuhannya, tetapi ketika musim dingin, semua tumbuhan itu terkadang bisa mati dan tidak bisa dipakai lagi. Nah, yang pertama itu hasil agraris melimpah. Meskipun tergolong negara maju yang mengandalkan industri dalam perekonomiannya, namun karena kondisi geografis yang strategis dan baik, Korea Selatan juga menghasilkan produk agraris seperti sapi perah atau sapi pedaging, babi, dan juga ayam. Terus yang kedua, potensi pariwisata melimpah. Keuntungan lain yang dimiliki Korea Selatan dari letak geografisnya adalah potensi wisata yang cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari kunjungan wisatawan ke Pulau Jeju yang merupakan salah satu daya tarik dari Korea. Itulah tadi penjelasan lengkap tentang
negara Korea Selatan yang dapat dilihat dari letak astronomis, geografis, dan geologisnya. Letak geografisnya yang cukup unik dan strategis memberikan keuntungan tersendiri bagi Korea Selatan. Jadi selain hasil agraris melimpah dan potensi pariwisata yang melimpah, kita ketahui bahwa Korea Selatan merupakan negara yang bisa menghasilkan ekonomi juga dari misalnya dari drama negara Korea Selatan juga mendapatkan ekonomi yang sangat tinggi. Selain drama juga ada misalnya kosmetik yang dibutuhkan oleh para wanita. Di Korea Selatan, kosmetiknya juga kita ketahui cukup bagus, sehingga juga bisa menambah keuntungan ekonomi negara Korea Selatan. Selanjutnya itu adalah sumber daya yang ada di Korea Selatan. Yang pertama itu sumber daya alamnya. Korea Selatan itu kaya akan sumber daya alamnya yang meliputi bahan bakar seperti batu bara. Negara ini juga kaya akan sumber daya logam dan mineral yang meliputi tungsten, grafit, molybdenum, dan juga timbal yang diolah di Hanyang University. Selanjutnya itu adalah sumber daya manusianya. Negara Korea itu menjadi negara maju tidak terlepas dari sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya itu pekerja keras. Masyarakat Korea dikenal dengan sifat pekerja keras dalam soal pekerjaan. Masyarakat di negara ini sadar bahwa sumber daya alam yang dimilikinya terbatas, sehingga harus tekun dalam bekerja. Selanjutnya itu taat pada aturan. Masyarakat negara ginseng ini tergolong orang yang disiplin dan tertib. Mereka terbiasa untuk mengantri dalam hal apapun. Terlebih lagi apabila berada di transportasi umum. Mereka mendahulukan penumpang yang diprioritaskan seperti lansia, ibu hamil, dan kaum difabel. Dan juga mereka itu mencintai lingkungan. Mereka sangat sadar untuk menjaga fasilitas yang diberikan pemerintah, seperti taman, tempat wisata, dan juga pesta rakyat. Mereka juga ikut menjaga dengan menjauhi tindakan vandalisme dan juga membuang sampah di tempatnya. Dan juga mereka itu mencintai produk mereka sendiri. Mereka lebih memilih produk buatan negaranya sendiri dibandingkan produk dari negara lain. Dan juga mereka saling tolong-menolong. Mereka tidak segan untuk mengatakan terima kasih ataupun maaf kepada orang lain. Bahkan mereka senang menolong para wisatawan yang menanyakan arah. Selanjutnya itu adalah kebudayaan. Yang pertama itu ada tradisi. Yang pertama itu publik sauna. Di Korea Selatan itu memiliki banyak tempat pemandian umum atau yang biasa disebut sauna yang buka hingga 24 jam. Tempat ini menyediakan berbagai macam makanan, camilan, dan minuman khas seperti sikye atau air beras dingin. Di tempat ini juga banyak orang yang bermalam apabila tidak mendapatkan jadwal transportasi publik di malam hari atau hanya ingin beristirahat. Selanjutnya itu nakji. Nakji dalam bahasa Korea itu memiliki arti memakan gurita hidup-hidup. Mungkin bagi sebagian orang akan berpikir bahwa hal ini agak menggelikan. Karena guritanya itu akan bergerak-gerak di mulut Anda. Biasanya gurita itu akan dipotong kecil-kecil lalu ditaburi dengan biji wijen dan gurita tersebut akan dimakan dengan cara diseruput. Selanjutnya itu pakaian khas Korea. Korea memiliki pakaian adat tradisional yang bernama hanbok. Hanbok itu terbagi menjadi dua, yaitu bagian atas atau jogori dan celana panjang bagi laki-laki baji atau rok bagi perempuan cima. Jadi zaman dahulu itu pakaian hanbok dipakai sebagai pakaian sehari-hari pada peristiwa-peristiwa penting atau upacara. Tetapi pada zaman sekarang hanbok tidak lagi dipakai sebagai pakaian sehari-hari, tetapi hanya dipakai pada acara-acara tertentu. Dan juga tarian tradisionalnya. Tariannya itu dibagi menjadi dua, yaitu tarian rakyat kelas atas dan tarian rakyat kelas bawah. Seperti Jongjaemu yang dipentaskan dalam pesta kerajaan. Dan contoh tarian kelas bawahnya itu ada samanisme yang dipentaskan dukun-dukun pada upacara tertentu saja. Dan juga ada kulinernya. Kuliner yang di Korea itu yang sudah terkenal adalah makanan hasil fermentasi seperti kimchi. Ada juga makanan hasil fermentasi lainnya yaitu doenjang yang dibuat dari kedelai yang direbus dan dikeringkan di panas matahari. Selanjutnya adalah alat musik. Korea memiliki banyak jenis alat musik tradisional seperti piri, danso, daegem, dan lainnya.
Ada juga jenis alat musik tradisional seperti ajeng, gayagem, serta gomungo. Alat musik perkusi seperti janggu, bak, pyongjong, dan sebagainya. Dan juga rumah tradisional. Hanok adalah rumah tradisional Korea yang terdiri dari bagian dalam rumah atau ance, bagian untuk pria, sarangche, ruangan belajar, sarangbang, dan ruangan bagi pelayan yaitu hengrangbang. Selanjutnya itu ada festival lumpur. Masyarakat Korea Selatan itu percaya bahwa lumpur memiliki khasiat yang baik bagi kulit. Festival ini diadakan bagi perusahaan kosmetik lokal. Boryong Mood Festival sudah diadakan sejak tahun 1998 yang biasanya diadakan selama 2 minggu pada bulan Juli. Selanjutnya itu kuliner di Korea Selatan. Makanan-makanan yang terkenal di Korea Selatan itu ada banyak. Yaitu adalah bibimbap, yaitu nasi campur yang terdiri dari sayuran seperti tauge, wortel, mentimun, daging cincang, dan juga telur setengah matang. Dan juga ada kimchi, yaitu sayuran yang telah difermentasi. Biasanya sayuran itu adalah lobak atau mentimun. Dan juga ada ramyeon. Ramyeon ini adalah makanan yang mudah didapatkan. Kita bisa mendapatkannya di minimarket dengan harga yang murah. Dan juga ada bulgogi, yaitu sejenis daging sapi yang diiris tipis, lalu diberi bumbu dan dipanggang. Selanjutnya ada japchae atau capchae, adalah sejenis mie yang terbuat dari tepung ubi yang ditumis dengan berbagai sayuran, seperti wortel, bayam, dan jamur, lalu diberi kecap dan gula. Dan juga ada kue beras atau tok dalam bahasa Korea, yaitu makanan yang terbuat dari tepung beras ketan lalu dimasak dengan cara dikukus, direbus, atau digoreng. Lalu ada jajangmyeon. Jajangmyeon itu adalah mie yang dicampur dengan saus kedelai hitam dengan sayuran dan potongan daging. Dan juga ada dakjuk, yaitu sejenis bubur yang berbahan dasar beras, daging ayam, dan bawang putih. Dan juga ada samgyetang, yaitu sup ayam yang diberi campuran ginseng lalu dengan tambahan bumbu merica dan garam. Karena makanan ini mengandung ginseng, sehingga makanan ini dipercaya dapat mencegah penyakit dan biasanya dimakan di hari istimewa. Ada juga jeongol, yaitu makanan yang memiliki isi yang bervariasi seperti irisan daging sapi, gurita, jerawan, dan berbagai macam sayuran. Dan juga ada omuk, yaitu adalah bahan dasar makanan ini itu adalah ikan yang telah dihaluskan dan dicampur dengan terigu dan bahan lainnya. Adonan tersebut kemudian ditusuk lalu direbus dalam air kaldu lobak atau rumput laut. Dan juga ada hotdog, yaitu makanan berisi gula, madu, atau kacang yang sudah digiling. Makanan ini berbentuk bulat dan biasanya sering dijumpai saat musim dingin. Tempat-tempat wisata yang ada di Korea Selatan. Salah satunya adalah Pulau Nami yang dibentuk sebagai hasil pembangunan Damcheonpyeong. Pulau ini terkenal dengan pohon yang berjajar dan indah. Dan juga ada Bukchon Village. Di Bukchon Village itu kita bisa melihat rumah-rumah tradisional pada zaman dahulu. Bukchon Village ini terletak di Istana Changdok, Istana Gyeokbok, Jongmyo-srin. Untuk berkunjung ke sana Anda bisa menggunakan subway Line 3 menuju Anguk Station. Dan juga ada Namsan Seoul Tower. Bagi Anda penggemar drama Korea pasti tidak asing dengan tempat ini. Ini adalah tower yang sering dijadikan lokasi syuting untuk drama Korea. Selanjutnya itu ada Lotte World. Lotte World itu merupakan taman hiburan indoor terbesar di Korea. Tempat ini memiliki wahana yang menyenangkan seperti roller coaster, Adventure of Sinbad, Gyro Drop, Parao Fury, Bunge Drop, dan masih banyak lagi. Dan juga ada Aquex Aquarium, yaitu akuarium terbesar yang memiliki berbagai macam biota laut. Dan juga ada Hangang River, yaitu tempat yang sangat terkenal di Korea dan dikunjungi oleh turis dari berbagai negara. Atau biasa disebut juga Sungai Han yang memiliki panjang 514 km. Dan juga ada Pulau Jeju. Pulau Jeju ini berada di semenanjung Korea Selatan, sebelah barat daya, Provinsi Jeolla Selatan. Dan juga ada Pasar Malam Myeongdong. Pasar Myeongdong ini sangat cocok bagi Anda yang mencari berbagai macam brand makeup atau kuliner khas dari Korea. Dan juga ada Bosong Green Tea Field. Tempat ini adalah tempat perkebunan teh yang menawarkan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk. Selanjutnya juga ada National Museum of Korea. Di sini adalah museum yang terkenal hingga ke mancanegara.
Selain bisa berwisata, tidak ada salahnya apabila Anda dan anak-anak juga sambil belajar mengunjungi museum. Misalnya Museum Nasional Korea adalah museum terbesar di Korea yang memiliki berbagai koleksi benda bersejarah dari Korea. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.